Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Computational Thinking. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan bahas lagi sedikit tentang apa sih Computational Thinking gitu ya. Dan kenapa sih kita harus belajar tentang ini. Nah, saya mau reminder sedikit yang minggu kemarin sudah kita bahas bersama. Computational Thinking di sini memiliki 4 kunci atau 4 teknik utama untuk untuk memahaminya, ya, yang saya singkat menjadi AADP: Abstraction, Algorithms, Decomposition, dan Pattern Recognition. Ya, dekomposisi itu adalah bagaimana kita memecah dari satu masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Ya, lalu ada yang namanya pattern. Pattern di sini adalah melihat kesamaan dari problem yang ada. Lalu ada abstraction. Abstraction ini kita adalah fokus ke hal yang pentingnya saja. Dan yang terakhir ini adalah algorithm, di mana kita melakukan step by step solution. Ya, ingat ya, AADP. Nah, computational thinking itu apa sih gitu ya? Nah, langkah pertama ketika kita ingin melakukan yang namanya atau membiasakan diri computational problem solving, itu sebenarnya gunanya untuk encoding real world information as data that can be processed by a computer. Jadi bagaimana kita mengubah dari data yang ada di dunia nyata menjadi data yang dapat diolah oleh komputer, gitu ya. Nah, karena kan kita nih kuliah di IT, mau nggak mau semuanya urusannya sama komputer. Nah, computational thinking ini juga untuk membiasakan kita supaya mudah bergaul dengan komputer. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, information dan data. Berdasarkan Oxford English Dictionary, data itu adalah quantities, karakter, or symbols yang dilakukan by computer operasinya, ya. Jadi data ini adalah something yang otomatis dan perform by computer. Ya, jadi kita tidak bisa memegangnya secara fisik, tapi semuanya itu ada di komputer. Nah, lalu ada yang namanya information. Information di sini adalah knowledge communicated concerning some particular facts. Jadi, kalau kita punya data, itu adalah cuman isinya doang. Nah, dengan informasi, data kita itu jadi mudah untuk dipahami. Ya, jadi seperti keterangan dari data itu sebenarnya apa? Nah, itu yang namanya informasi. Ya, jadi misalnya saya punya angka nih 100, 200, 300. Itu namanya data. Tapi ketika saya bilang 100, 200, 300 itu adalah misalnya urutan jumlah uang yang diberikan oleh mahasiswa kelas computational thinking untuk beli kado misalnya, ya. Nah, itu namanya informasi. Jadi data yang tadi yang 100, 200, 300 doang yang tidak jelas itu data apa, dan dilengkapi dengan informasi. Ya. Nah, di dalam digital system ketika kita belajar unit terkecil dari data itu kita bisa anggap sebagai binary digit atau bit, gitu ya. Nah, contohnya yang paling gampang untuk binary itu adalah 0 dan 1. Atau di sini kalau kita bisa bilang on dan off. Ya, jadi kalau berdasarkan gambar ini kita bisa bilang lampu ini itu sama dengan 00, 01, 10, 11. Nah, untuk cara menghitung dari binary itu sendiri, ya, cara menghitungnya itu menggunakan perpangkatan. Jadi kalau kalian udah tahu pangkat-pangkat, nah, jadi kalau misalnya ini
bit stringnya itu 1, berarti number of pattern-nya itu 2 pangkat 1. Ya. Nanti cara bacanya itu saya akan kasih contoh di yang berikutnya. Nah, dari setelah bit yang tadi, kita punya juga yang namanya numbers sebagai data tipe. Tipe-tipe data yang bisa kita pakai. Yang pertama numbers. Numbers sendiri itu jenisnya ada banyak. Yang pertama ini tally marking. Tally marking di sini itu turus gitu ya. Yang teman-teman suka belajar dari kecil. Kalau 1 ya berarti coretannya 1, ini 2, 3, 4. Ini pakai turus 5. Kalau mau bikin 6 berarti bikin lagi 1, bikin lagi 2. Kalau yang dicoretnya ada 2 berarti artinya 10. Gitu ya. Nah, setelah tally marking, di sini ada namanya Roman. Roman itu kalian juga udah tahu, Romawi gitu ya. Jadi kalau 1 itu ya berarti I, I-nya 2, I-nya 3, IV, V itu adalah 5, X itu adalah 10, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya adalah desimal. Desimal di sini itu adalah angka standar yang kita tahu, yang kita kenal, yaitu dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang namanya binary numeral. Nah, cara bacanya ini gimana? Cara bacanya itu kita bacanya dari belakang, ya, bacanya dari yang angka belakang, lalu kita tambahkan dengan yang di depannya. Nah, tapi nambahinnya sebelum ditambah, kita lakukan pangkat. Nah, pangkatnya gimana? Contohnya, yang ini 0, 0, 0. Berarti ini 0 semua lah ya. Nah, ini 001. 001 itu 1. Kenapa bisa 1? Nah, ketika kita ketemu angka 1 di paling belakang, itu berarti dia 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Nah, yang bersebelahnya, 010. Artinya berapa? Nah, 0 yang di belakang, itu 2 pangkat 0. Cuman karena dia 0, berarti dikali lagi dengan 0, berarti hasilnya tetap 0. Lalu yang berikutnya depannya 2 pangkat 1 dikali 1. Berarti kita punya angka 2. Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 0. Hasilnya 0 juga. Kita tambahkan. Berarti ini adalah 2. Ya, untuk yang 011, kenapa bisa 3? 1 yang pertama ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 0. Jadi hasilnya 0 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya dia ini 3, yang ini 4, yang ini 5, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya setelah angka, kita punya yang namanya teks. Sebenarnya, kalau teman-teman pernah tahu, teks yang kita pelajarin di komputer atau yang dibaca oleh sistem, itu modelnya adalah ASCII. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya kode ASCII, jadi kode ASCII itu sebenarnya terdiri dari 255 digit, ya. Cuman ini saya kasih contoh sampai yang 127. Jadi kalau secara desimal 0 sampai 127, tapi secara ASCII-nya, karakternya itu dia hasilnya beda-beda. Contoh 32 ini itu adalah spasi. Ya. Jadi kalau angka 0 itu adalah 48 gitu ya. Terus kalau misalnya A besar itu adalah 65, A kecil itu adalah 97. Jadi kalau nanti kita belajar programming ke depannya, kalau kalian menyebutkan 65 ini sebagai string, munculnya itu adalah A besar. Gitu. Jadi ketika kalian melakukan misalnya A besar tambah A kecil, itu tuh sama seperti 65 ditambah 97. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang namanya font family-nya atau jenis-jenis font. Ini dari satu huruf A, ini aja udah ada 5. Ini saya kasih contoh yang cukup beragam aja, yang kelihatan banget bedanya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat nanti di Word atau di PowerPoint atau dimanapun,
jenis font itu cukup banyak gitu ya. Nah, selain tadi kita udah punya teks, kita udah punya number, kita juga punya namanya color. Warna, basic warna itu adalah RGB, red, green, blue harusnya ya. Jadi warna dasar itu adalah RGB. Dan kalau secara dihitung dari desimal, secara dia ASCII-nya itu adalah dari 0 sampai 255 juga. Jadi kalau dia full 255-nya itu di bagian red-nya. Kalau disusun ini adalah red, green, blue. Ya, jadi ini kalau yellow itu adalah gabungan dari red dan green. Gitu. Ya, ada juga misalnya kita punya yang namanya hexadesimal. Hexadesimal tuh nanti kita pakainya di proc web. Jadi kayak crash FF0000 gitu ya. Itu artinya red gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, saya coba tulis ya. Jadi crash gitu ya. Lalu kita punya F 0 0 0 0. 2 digit pertama itu adalah red. 2 digit berikutnya ini adalah green. 2 digit terakhirnya itu adalah blue. Ya, jadi F itu adalah nilai paling besar, nilai paling kecilnya itu adalah 0. Jadi dari 0 sampai 9, lalu ada A kecil sampai F kecil, lalu A besar sampai F besar. Gitu. Ya, jadi nanti ini bisa di-mix untuk kalian atur warna-warnanya. Oke. Setelah colors, kita juga punya pictures. Gambar dalam komputer itu sebenarnya dianggapnya sama seperti yang tadi lampu. Ada bitnya. Jadi kalau dia kosong atau putih, itu nilainya 0. Kalau dia ada warnanya, itu 1. Ini versi gampangnya. Tapi kalau dia punya warna lain, nah nanti berarti di dalamnya sini itu dia punya warna lagi. Ada nilai untuk warna. Ya. Nah, setelah itu, kita kenal juga yang namanya sound. Jadi kalau sound dibaca oleh sistem, itu juga dia punya ada wave-nya, ada frekuensinya. Nah, itu yang dibaca oleh sistem. Nah, ini adalah latihan. Teman-teman nanti kerjakan mandiri, lalu tugasnya disubmit via Classroom. Oke. Nah, di sini saya minta kalian untuk desimalnya dari angka-angka ini tuh apa? Ya, pakai rumus yang tadi. Yang pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Oke. Nah, jangan buru-buru ya latihannya. Nggak cuma ini, ada lagi. Tapi tenang aja, semuanya gampang-gampang. Nah, latihan yang berikutnya ada lagi. Nah, saya minta kalian untuk menuliskan angka 1485 atau 1485 menggunakan 3 jenis yang tadi ya. Tally marking, Roman number, sama binary system. Ya, yang tally marking ini memang agak lumayan ya, karena 1485. Jadi cukup panjang. Yang tali nggak usah aja deh, nggak jadi deh, kasihan kalian ya, gitu ya. Jadi yang tali tidak perlu karena ini angkanya 1485, jadi cukup yang Roman dan binary. Oke, yang binary ini kebalikannya yang tadi ya, berarti kalau yang ini dari binary munculin desimalnya, kalau yang ini desimalnya udah tahu, cari binary-nya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke yang namanya logic. Nah, ini tuh penting. Kita seumur hidup kita juga pasti pakai namanya logic. Nah, logic tuh sebenarnya apa? Correct and incorrect ways to reason. Jadi, berpikir alasannya itu benar apa salah, gitu ya. Nah, ada yang namanya inductive logic
inductive logic di sini itu adalah jadi dimulainya dengan observasi dulu atau pengalaman dulu, baru kita menentukan konklusi. Nah, ada juga kebalikannya, namanya deduktif. Kalau deduktif itu kebalikan. Kita langsung menentukan benar atau salah. Jadi mengasumsikan dulu, baru kita observasi. Gitu. Ya, jadi kebalikannya. Nah, logic yang paling sering nanti teman-teman ketemu di selama kuliah dan nanti kerja dan seterusnya, itu adalah namanya Boolean logic. Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah belajar di zaman SMA. Operator AND itu dia adalah conjunction, jadi dia itu menggabungkan. Operator OR, lalu ada yang namanya implication, implies, dan ada yang namanya equivalence, dan ada yang namanya not. Ya, kita akan bahas satu-satu. Untuk conjunction, and, jadi and itu dua-duanya harus true. Kalau salah satu tidak true, berarti dia hasilnya false. Ya, jadi ketika P dan Q-nya false, berarti ketika di AND kan, hasilnya tetap false. Ketika salah satunya true, salah satunya false, hasilnya tetap false. Oke, tapi ketika dua-duanya true, itu baru dia hasilnya adalah true juga. Itu untuk conjunction atau operator AND. Untuk operator OR itu mirip, tapi syaratnya kalau minimal satu ada yang true, berarti dia hasilnya true. Ya, jadi kalau dua-duanya false, dia false. Kalau ada salah satu paling tidak, itu true. Oke. Nah, implication yang harus kalian perhatikan itu adalah nilai P dan Q-nya ini tidak bisa seperti yang sebelumnya. Maksudnya gimana? Nah, contohnya begini. Ketika P-nya false dan Q-nya false, berarti artinya tidak terjadi perubahan, maka hasilnya secara implikasinya itu adalah true. Ya, tidak terjadi perubahan yang salah gitu. Nah, ketika false dan true, kenapa hasilnya true, tapi ketika true dan false hasilnya false? Itu karena, jadi kalau misalnya kita punya asumsi pertamanya false, lalu asumsi keduanya true, nah maka kita bisa bilang, karena hasil akhirnya mengarah ke true, jadi dia hasilnya adalah true. Tapi ketika awalnya true, belakangnya false, berarti kan yang tadinya benar, jadi salah. Maka implication-nya itu adalah salah. Ya, tapi kalau seperti ini, false dan false, kenapa benar? Karena kan awalnya juga memang udah salah. Hasilnya salah lagi. Ya berarti benar, gitu kan. Nah, berikutnya ini ada yang namanya equivalence. Equivalence itu namanya juga sama, sepadan. Ya, jadi ketika dia sama-sama false atau dia sama-sama true, berarti hasilnya itu adalah true. Kalau ada yang berbeda, itu pakainya namanya false. Ya. Kalau not, itu kebalikan. Ya, jadi ketika kita punya nilai false, ketika di not berarti jadi true. Ketika kita punya nilai true, ketika di not hasilnya jadi false. Oke. Nah, kita punya latihan lagi nih. Ya, kita punya nilai P, kita punya nilai Q, dan kita punya nilai R. Nah, di sini saya cuma mintanya semuanya sama. P dan not, Q, or R. Hasilnya apa di sini? Ya, jadi nanti teman-teman tulis, bikin lagi tabelnya. Hasilnya true atau false di sini. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita punya juga boolean logic selain dari yang tadi digambarkan begini. Kita juga punya yang modelnya notasi seperti ini. Ya, jadi notasi N itu dia seperti elips gitu ya. Elips yang agak gendut. Notasi OR itu dia mengerucut. Kalau dia notasi not, ini segitiga. Jadi kalau contohnya, kita mau bikin Q or R, berarti kita gambar ini. Lalu dia ada not-nya, not Q or R.
lalu kita mau gabungkan P dan not Q or R, itu hasilnya jadi begini. Ya. Oke. Nah, nanti ini juga ada latihannya, teman-teman ya. Nah, latihannya itu saya salah ngasih urutan, nanti saya kasih di belakang. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah masalah relational database. Kita nanti akan mempelajari ini di semester depan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar khusus masalah database. Tapi di kelas ini saya akan memberi gambaran singkat tentang maksudnya apa database. Database itu adalah kumpulan data ya yang nantinya bisa digunakan untuk pengelolaan sistem. Nah, contohnya seperti ini, kita punya data ini, gitu ya. Kita punya ada nama lengkap, nama first name, last name, ada umurnya, ada dana yang dimiliki, ada state, dan ada party. Kita fokus dulu untuk state-nya. Ketika kita diberi data seperti ini, gitu ya, WI, WY, CA, NY, WI, AL. Apa sih state-nya, gitu ya? Kok nggak jelas? Nah, dengan database, kita bisa memiliki tabel atau data master yang gunanya untuk sebagai sumber. Ya, jadi contoh untuk state, misalnya, kita ternyata punya tabel yang isinya atau data yang isinya seperti ini. Kodenya ada, state-nya juga ada. Nah, berarti kita bisa bilang, contohnya yang CA di sini, itu dia adalah California. Ya, yang WI itu berarti dia Wisconsin. WY itu berarti Wyoming. NY itu berarti New York. Dan AL ini yang problem. Kenapa? Karena tidak diketahui. Berarti dia undefined. Nah, berarti database-nya ada yang ngaco gitu. Kenapa bisa ngaco? Kok ada orang bisa tiba-tiba pakai AL? Padahal sumbernya itu nggak ada. Nah, berarti kalau kita punya database yang baik, harusnya AL ini juga masuk dulu di sini, di data kodenya. Jadi harusnya AL itu ada. AL itu adalah Alabama. Ya. Nah, begitu. Yang terakhir, di sini ini adalah latihannya. Nah, gambarkan sirkuit yang kayak tadi ya teman-teman ya, yang di sini. Gambarkan ini dari berdasarkan 3 ini ya. Jadi kalau N seperti ini, OR begini, NOT begini. Nah, nanti teman-teman bikin untuk yang kasus ini. Oke. Sekian aja pertemuan kita di hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung komen atau kita ngobrol di Google Classroom. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangat belajar ya.